أن
سيدي الرسول مقبول الدعاء يرضاه
إلى الذنب بعودة ما إلى الإسلام تعال راية الحب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذنوا في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولده أمه وقال أيضا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para sepuh, bini sepuh yang sangat kami hormati, wa nafuzu bin dzikri Maulana al-Habib Najib bin Hasan al-Haddad wa Maulana al-Habib Ubaidillah bin Idrus al-Habsyi wa Maulana al-Habib Mustafa Jamal bin Ridha al-Idrus dan yang mulia Kiai Haji Nur Khafi dan yang mulia Kiai Haji Zainal Arifin dan yang mulia Kiai Haji Muhammad Mundir yang pada malam hari ini berkenan hadir di kediaman kami, keluarga besar dari Ustadz Husni sekeluarga dan juga segenap yayasan dari Pondok Pesantren Darul Rahman yang sangat kami hormati serta kami takdimi. Para tamu undangan yang pada malam hari ini berkenan hadir yang sangat kami hormati. Awalan marilah kita senandungkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dari Yayasan Pondok Pesantren Darul Rahman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Sayyidina sallallahu wasallam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang sangat kami hormati, dan hadirin tamu undangan yang sangat kami hormati, kami selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama iftitah di Ummul Quran yang akan disampaikan oleh Maulana Habib Mustafa Jamal bin Ridha al-Idrus. Dilanjut pembacaan salawatun Nabi yang akan dikumandangkan oleh Jamiah Hadrah Al-Misdar Santri Pondok Pesantren Darul Rahman. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Darul Rahman yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustadz Muhammad Husni Mubarak. Acara selanjutnya yang merupakan acara inti pada malam hari ini yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Maulana Al-Habib Ubaidillah bin Idrus al-Habsyi yang akan ditutup dengan doa yang pertama yang akan disampaikan oleh Habib Najib bin Hasan al-Haddad. Doa yang kedua yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Nur Khafi. Doa yang ketiga yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Zainal Arifin dan doa yang terakhir akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Mundir. Demikianlah susunan acara pada malam hari ini. Untuk lebih barokahnya waktu pada malam hari ini,
Marilah kita awali doa pada malam hari ini akan disampaikan oleh Maulana Habib Mustafa Jamal bin Ridho Al-Idrus. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nurana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semaina rahi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, sayyidina Khadijah kubra Aisyah ridha, sayyidina Fatimah Zahra wa sayyidina Hasan bin Husain wa jami' ahli baiti Rasulillah wa ashabi Rasulillah. التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع أولياء الله وعباد الله الصالحين خصوصا التابعين وقد محمد بن علي تعالى وعلي على رسول الله ثم إلى أولي سيدنا شعب القرآن الجلال اللهم يا مالك وشرع رسول الله ثم إلى أولي ثم شرع سيدنا Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa sahabat al-Awlad al-Masyarakat al-Barakah wa Rasulullah wa Syekh Ahmad rahmatullah sunnah wa jami' awali sa'aman amal wa sahadah wa sahabihi malaiki al-Fatihah. ثم إلى روح الله صلى الله عليه وسلم بشر سنة بني معنا وعلم أن يصلي الشهد بأولاء المشاهد الأبدية والغريبية خصوصا إلى إني شيخنا خليل صاحب الكلام ثم إلى روح محمد رسول الله ثم إلى روح المرحوم كيهة عبد الباري إلى روح المرحوم كيهة عبد العظيم الباري إلى روح المرحوم كيهة الزمخشري إلى روح المرحوم كيهة زين العابدين الخير إلى روح المرحوم كيهة الإمران شهر الدين ثم إلى روح المرحوم كيهة باكر الخطيب إلى المرحوم حاج سيدي سعودة إلى المرحوم كيهة خطيب إلى المرحوم ميسرة بنت كعبة إلى المرحوم kakek Abu Simin إلى المرحوم nenek Bisna إلى المرحوم Pakmah Biskul إلى المرحوم Ibu Masina إلى المرحوم Ibu Afiyah binti Muhammad Raim إلى المرحوم Ibu Nur Hasanah binti Pakmah إلى المرحوم Khairul Anam bin Kiai Haji Bakir Khatib إلى المرحوم Miftahul Arifin bin Kiai Haji Bakir Khatib وإلى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخكم إن الله يغفر لهم ويرحمكم إذا أشارهم الرحمة مغفرة يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم وآبائهم في الدنيا والآخرة وأن الله يتقبل منا وإنا ما أملنا من قصدنا في هذه الساعة المباركة بمناسبة وليمة الحج لأخينا أستاذ حسني مبارك ومن مزينة الخير يا باكر أن الله يسعدهما في سفرهما إلى الحرمين بالسلامة وأن الله يسعدهما السلامة ويردهما إلى أوطانهما سالمين غانمين آمنين مسحوبين بالفرح والسرور والسلامة ومحفوفين بالخيرات والبركات والسعادة والعافية ولذة المناجاة وأن الله يجعل حجهما حجا مباركا وحجا مبرورا سعيهما سعيا مشكورا وتجارتهما تجارة لن تبور وأن الله يبلغنا وإياكم حج بيت الله الحرام وزيارة حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأحسن الزيارة وأن الله يرزقنا الصحة والعافية طول عمر في طاعة الله والسلام في الدنيا والآخرة
أن الله يتقبل حاجاتنا يسع رزقنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا بجاه حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام وأصحابه الكرام الهادين كل صالحات وإنا كما وأهلنا وأصحابنا الصالحون للنيات الصالحات وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولهم الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan, semoga kemudian membukakan barusan kedua dari Ustaz Husni dan juga Nyai Muzainah diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sahabat lihatnya maupun sedang melakukannya nanti di Haramain sampai nanti kembali ke tanah air. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sholawatun Nabi akan dikumandangkan oleh jemaah Hadrah Al-Islam kepada صلوا عليه وسلموا تسليما.
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يمنه
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ورفعا عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Yes.
Kami siap melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima.
kami siap memohon panggilan ya Allah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik wa akhiran billahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam wa anfusakum wa ahlikum nara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Al-Habusi kepada beliau waktu dan tempat kami hapuskan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'amihi tatimmu as-salihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wa bi dzikri habibihi Muhammad tatanazzalu min Allahi as-salawat wa sallallahu wa salamu ala sayyidi sadat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد أشرف البريات وعلى آله وصحبه سادة القادة والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد, yang saya hormati orang tua kami Al-Habib Najib bin Hasan Al-Haddad, yang saya hormati akhi fillah Al-Habib Mustafa Jamal bin Ridha Al-Aidrus, yang saya hormati para kiai, para alim, wabil khusus Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Khafi, Kiai Haji Mundir, juga Kiai Haji Syekh Anam Bagir selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman, serta para kiai, para asatidz yang hadir pada malam hari ini yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan takdim saya kepada para kiai, para asatidz, para alim, mobil khusus yang akan berangkat haji, Ustaz Masih Mubarak beserta istri beliau Nyai Muzayyinah. Semoga dengan berkat acara pada malam hari ini, perjalanan beliau dan istri beliau serta semua jamaah haji dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan mereka semuanya pulang menyandang sebagai haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Tadi sudah dibuka oleh Habib Mustafa Jamal dengan Fatihah yang Masya Allah mendoakan yang akan berangkat haji, Ustaz Muslim Mubarak beserta istri. Juga beliau mendoakan kita yang belum haji supaya bisa haji. Amin. Dan di sini nanti Insya Allah akan ditutup dengan doa dari Habib Najib bin Hasan yang Insya Allah diaminkan oleh orang lebih dari 40 itu. Rasulullah telah menyampaikan majtama arba'una min ummati illa wa fihi mustajabut da'wah. Tidak berkumpul 40 orang dari umatku kecuali di antara mereka ada yang doanya dikabulkan oleh Allah. Maka insyaallah dengan doa-doa ini Ustaz Muslim Mubarak beserta istri insyaallah berangkat selamat, pulang selamat, insyaallah pulang menyandang gelar haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga kita yang hadir titip kepada beliau, jangan lupa mendoakan kita yang hadir. Kalau saya sebut namanya satu persatu nggak apa-apa ya. Ya Allah, yang hadir tasyakuran haji saya, ya Allah, doakan depan Nabi Muhammad SAW, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga doakan kami di tempat-tempat mustajabah, sehingga kami juga bisa menyusul beliau untuk haji. Tadi telah disampaikan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib haji nikah wajib sekalian seumur hidup. Wajib
Tapi man istata'a ilaihi sabila, saya mampu, saya bisa. Kalau nggak bisa jangan maksa, apalagi sampai pinjol. Ini nggak boleh. Bahkan kewajiban haji itu bukan hanya mampu ongkos haji, tapi juga punya ongkos untuk yang wajib dinafkahi selama ditinggal haji, baru bisa. Subhanallah, kewajiban haji juga sekarang ini berkembang juga ke visa, sehingga yang nggak berangkat lewat visa yang resmi jangan maksa berangkat. Tahun kemarin sudah terbukti orang yang maksa berangkat nggak punya visa resmi itu wukufnya bukan di Arafah tapi di Jeddah. Nah, ini agama baru ini. La ilaha illallah. Dia nggak sah. Bahkan bukan hanya nggak sah, dia wajib untuk mengqadha haji ini. Karena al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Jadi pun tak bisa cepat sah. Karena memang tak wajib. Terutama masalah visa. Zaman sekarang ini. Kalau memang kebutuhan Allah banyak, sebenarnya haji-haji saya luar biasa gitu, haji khusus atau saya bisa masuk untuk bisa melaksanakan haji. Tapi kalau memang nggak bisa jangan maksa. Sebab saya sendiri berpengalaman, ya, saya juga pakai visa ziarah tahun 2024. Usahanya luar biasa, alhamdulillah lolos masuk Arafah. Sehingga di situ saya merenungkan ternyata kewajiban haji ini bukan hanya di ongkos tapi juga di visa. Dan kemudian tadi disebutkan juga perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun Ka'bah, membangun kembali. Karena Ka'bah ini bangunan yang datangnya langsung dari langit, dibangun oleh malaikat Jibril. Hancur berkali-kali, dibangun kembali oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemudian di zamannya Nabi Muhammad juga sempat hancur, dibangun kembali oleh kaum Quraisy. Pada saat itu Nabi Muhammad umurnya sekitar 35 tahun. Nah, setelah selesai membangun Ka'bah, Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Adzin, umumkan wahai Ibrahim kepada seluruh manusia untuk haji. Ya'tuka rijalan, mereka akan datang dengan jalan kaki. Masya Allah, saya ingat guru saya Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib, beliau mengatakan, saya ingat ketika saya masih remaja banyak orang haji dari Tari ini jalan kaki. Jalan kaki. Mereka berangkat haji setelah awal, jadi setelah hari raya ketupat kalau Indonesia. Jadi jalan kaki itu hampir 2 bulan. Dari Tari, padahal dekat ya, dari Tari. Subhanallah. Dan kita juga pernah mendengar cerita bagaimana Sayyidina Uwais Al-Qarani beliau haji mengikuti rombongan naik unta tapi beliau jalan kaki. Banyak orang haji jalan kaki. Bahkan di Hawraillah itu ada anaknya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, namanya Habib Abdullah, sehingga dijuluki Abdullah Al-Hajj. Hajinya terakhir Abdullah Al-Hajj, bukan Al-Hajj Abdullah. Kenapa? Karena beliau seumur hidup beliau haji jalan kaki 40 kali dari Hawraillah menuju Haramain. Wa ala kulli dhamirin, dan menaiki kendaraan sekarang Masya Allah. Ya'tina min kulli fajjin amik, datang dari tempat-tempat yang jauh. Contohnya kita sekarang Indonesia, Mekah Madinah itu jauh, tapi alhamdulillah dimudahkan oleh Allah dengan kendaraan. Dulu saya ingat mertua saya cerita, mertua saya yang pertama ya, karena saya punya banyak mertua ya. Sudah meninggal istri yang pertamanya. Itu beliau mengatakan haji naik kapal pada saat itu. Masya Allah, 1,5 bulan di laut. Jadi harus bawa bekal yang banyak supaya bisa makan di laut. Subhanallah. Sekarang dimudahkan oleh Allah naik pesawat. Cuma hitung-hitungan visa kalau sekarang. Karena memang kita harus sadar juga ya, yang datang haji itu banyak. Kalau nggak dibatasi seperti itu, ya Allah. Saya sendiri waktu di Arafah itu lihat orang mati di depan mata saya.
karena memang nggak bisa nafas, penuh orang. Makanya jangan maksa untuk ke Masjid Namirah. Di Arafah jangan maksa untuk ke Masjid Namirah, nggak wajib ke Masjid Namirah. Haji itu yang enak, yang tenang, apalagi kalau sudah ada tenda, sudah cukup. Kalau mau munajat ke Jabal Rahmah silahkan. Tapi kalau Rasulullah itu nggak naik ke atas Jabal Rahmah. Rasulullah itu ada di batu-batu yang bawah yang menghadap ke kiblat. Beliau bersandar di batu tersebut dan berdoa kepada Allah di bawah Jabal Rahmah, bukan naik ke atas. Nggak usah maksa naik ke atas. Memaksa naik ke atas pun nggak apa-apa. Itu adalah adab Nabi Allah Adam dengan Sayyidatina Hawa bertemu di situ setelah 10 tahun berpisah. Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, disuruh umumkan, ya Rabbi, sauti lam yablugh ilaihim, suaraku tidak akan nyampe kepada semua manusia. Wa adzin fin nas, umumkan kepada semua manusia untuk haji. Nabi Allah Ibrahim menjawab, ya Allah, suaraku gak bakal sampai kepada semua manusia. Adzin wa alaina al-balagh, umumkan dan kami, kiranya Allah yang akan menyampaikan kepada semua manusia. Maka Nabi Allah Ibrahim naik ke bukit, entah Safa entah Marwah, beliau teriak dengan suara yang sekeras-kerasnya, innallaha qad wajaba lakumul hajj fahujju, 3 kali. Allah telah mewajibkan kalian untuk haji, maka hajilah. Sehingga orang yang berangkat haji itu nanti di sana. Kalau sudah di sana, kalau sudah niat, kalau sudah niat ihram, Pak, zikirnya adalah labbaik Allahumma labbaik. Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Jangan mulai dari Indonesia ya. Bahkan waktu itu ada acara di Madura, teman-teman hadrah itu mengucapkan hadrah dengan labbaik Allahumma labbaik. Ditegur oleh Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhtar, kalau itu disertai niat mengucapkan dan disertai niat wajib haji. Nah, kalau nggak pakai baju ihram kemudian niat haji, jamnya berapa? Jadi nggak usah. Tadi Masya Allah hadrah ini menyampaikan dengan tentang Madinah, tentang Mekah dan lain sebagainya. Ini Masya Allah luar biasa. Karena disunnahkan talbiyah itu setelah pakai baju ihram, setelah niat ihram, dan setelah talbiyah yang pertama. Setelah talbiyah yang pertama. Di sini saya yang mencontohkan, saya nggak niat. Jadi talbiyah yang pertama itu setelah niat ihram, labbaik Allahumma bil hajj, bagi orang yang mau haji. Labbaik Allahumma bil hajj, kemudian disambung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nggak usah dilagu-lagukan. Kalau sekarang kadang-kadang dilagu-lagukan. Kadang-kadang biasa aja nggak apa-apa. Karena memang zikir yang paling afdal bagi orang yang haji adalah talbiyah. Ketika mengucapkan labbaik Allahumma bil hajj, atau orang berumrah labbaik Allahumma bil umrah, talbiyah yang pertama, di situ sudah ada jawaban dari malaikat. Sehingga cucu Nabi Muhammad Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau itu Masya Allah disebut Zainal Abidin, orang yang menghiasi ahli ibadah. Ahli ibadah itu menjadi baik, menjadi mulia, menjadi agung karena beliau, karena ibadahnya luar biasa. Bahkan nama beliau Zainal Abidin itu disebut oleh Nabi Muhammad ketika ayahanda beliau Sayyidina Husain masih kecil main-main di hadapan Nabi Muhammad. Idza nada munadin yaumul qiyamah liyaqumanna sayyidul abidin falyaqum walad. Nanti kalau di hari kiamat ada panggilan, berdirilah sayyidul abidin, orang pemuka di dalam ibadah, orang yang paling hebat dalam ibadah kepada Allah, maka akan berdiri anaknya ini, anak Sayyidina Husain. Maka beliau ibadahnya luar biasa. Sehari semalam beliau sholat sunnah mutlak 1000 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Tapi beliau ketika haji, ketika mengucapkan labbaik Allahumma bil hajj, beliau pingsan. Beliau sadar lagi, ditanya, wahai imam, kenapa engkau mengucapkan labbaik Allahumma bil hajj, engkau langsung pingsan? Iya, saya takut mendapatkan jawaban yang kedua dari malaikat. Jadi orang mau haji itu dengan niatnya yang ikhlas, karena memang haji melaksanakan
perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan predikat haji. Ya. Kalau sampai sekarang kita nggak pernah mendengar haji Nabi Muhammad, tidak ada. Haji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada. Mereka nggak disebut sebagai haji padahal mereka haji. Dari antara mereka banyak yang haji, mereka haji jalan kaki. Termasuk Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau haji jalan kaki. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nah, karena haji itu ibadah, maka yang dimudahkan haji bersyukur kepada Allah, alhamdulillah bisa dimudahkan Allah untuk melengkapi rukun Islamnya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berangkat haji niatnya dari awal sudah enggak benar. Jadi ketika talbiyah yang pertama labbaik Allahumma bil hajj, itu malaikat akan menjawab. Kalau memang hajinya menjadi haji mabrur, langsung dijawab labbaika wa sa'daik. Talbiyahmu diterima oleh Allah dan engkau bahagia karena hajimu adalah haji mabrur. Tapi kalau berangkat haji niatnya enggak baik, maka ketika talbiyah pertama masih, kalau ngambil miqat biasanya di Madinah, karena ke Madinah dulu biasanya kalau berangkat keluar. Labbaik Allahumma bil hajj, sudah jawab sama malaikat, la labbaik wa la sa'daik. Talbiyahmu enggak diterima oleh Allah dan kamu tidak menjadi orang yang bahagia karena hajinya enggak diterima oleh Allah. Demuna orang Jawa bebannya haji mabrur, tapi haji mabrur ngereng motor mabrur, cuma naik pesawat rugi. Sudah ongkosnya nggak sedikit. Bahkan Allah itu juga, Allah membanggakan orang yang haji itu kepada malaikat di Arafah. Wah, lihatlah wahai malaikat, mereka mencapekkan badan mereka, karena memang haji paling capek itu di Arafah. Mereka mencapekkan badan mereka dan mereka menggunakan ongkos yang tidak sedikit. Maka apa balasan yang pantas bagi mereka? Para malaikat menjawab kepada Allah, engkau lebih tahu ya Allah, engkau lebih agung, engkau lebih mulia untuk memberikan balasan kepada mereka. Allah mengatakan, asyhadu ya malaikat fa inni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai malaikatku, aku telah mengampuni dosa mereka semua. Orang yang wukuf di Arafah, wukuf itu meskipun cuma diam aja, enggak apa. Yang penting ada di Arafah pada saatnya. Habis zuhur sampai sebelum subuh. Sebentar saja, meskipun cuma lewat, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Semua dosanya. Ada orang soleh itu melihat setan. Kalau orang soleh melihat setan enggak lari. Kita ini kadang-kadang mendengar suara kuntilanak itu sudah lari kita. Kalau kuntilanak itu setan yang paling ceria, dia ketawa terus pada. Tapi kita mendengar kuntilanak ketawa, kita lari takut. Ini orang soleh melihat setan di Arafah kurus pucat. Maka ditanya oleh orang soleh, hei siapa? Hei iblis, kenapa kamu sekarang kurus dan pucat? Setan mengatakan, lihatlah orang-orang yang wukuf di Arafah. Saya sudah membuat mereka berdosa selama bertahun-tahun. Cuma gara-gara wukuf di Arafah saja, dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak stres saja katanya setan? Enggak. Insyaallah selalu stres setan. Amin ya rabbal alamin. Termasuk beliau yang membuat stres saya nanti. Ya Allah. Subhanallah. Dan kalau orang pulang haji, kita akan mendatangi beliau untuk minta doa. Sebab orang yang haji ini spesial. Sudah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma ighfir bil hajj wa liman astaghfara lahumul hajj. Ya Allah, ampunilah dosanya orang yang berangkat haji dan orang yang dimintakan ampun dosanya oleh orang yang berangkat haji. Jadi kalau beliau datang, kalau ada yang ingin berkunjung, minta doa minimal Al-Fatihah untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya ibadah haji. Dan di haji, Masya Allah, banyak tempat-tempat yang sangat sayang kalau disia-siakan begitu saja. Biasanya kalau berangkat duluan ke Madinah, bisa sering berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW.
Kita saja tadi dalam makhluk qiyam mengucapkan ya Nabi salam alaika, itu ada perasaan rindu. Ini langsung mengucapkan salam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Meskipun terkadang mungkin nggak bisa masuk ke Raudhah, bisa di depan masjid mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, ziarah kepada Nabi besar Muhammad, atau masuk ke dalam itu masih bisa, karena Raudhah itu memang harus ada aplikasinya. Sekarang ini harus ada aplikasinya, namanya nusuk. Bisa download sendiri, bisa ngisi sendiri, bisa kalau mau tiap hari, nggak masalah, nggak dibatasi. Tapi kadang-kadang sudah diatur oleh panitia di sana untuk bisa berapa kali masuk ke Raudhah. Kemudian kalau bisa di Raudhah mendoakan kita semua yang hadir. Karena subhanallah, saya barusan lihat ada orang di Raudhah dia minta meninggal di saat itu, langsung dikabulkan oleh Allah. Sampai jangan minta meninggal, doakan aja kita semua, terserah minta apa aja. Karena kita minta di sampingnya Nabi Muhammad SAW, dan doa kita insya Allah diaminkan dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak usah melawan. Kalau di situ ada disuruh roh pergi. Jangan sampai suara kita keras, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan suara kalian lebih keras daripada suaranya Nabi, karena itu suruh adab kepada Nabi Muhammad. Kami lihat guru kami saja, Nabi Umar ziarah depan masjid, baru dia mengangkat tangan sudah diusir. Roh. Nggak pakai dilawan, percuma mau dilawan percuma. Dilarang sudah. Yang penting sudah ada niat ziarah dan sudah dilakukan, insya Allah diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian diniatkan untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika haji. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi di Arafah, itu Rasulullah nggak maksa naik ke atas, karena Rasulullah tahu nanti ada umat yang nggak mampu, maka beliau memilih tempat di bawah, ada batu yang memang agak datar batunya itu, beliau bersandar di batu tersebut menghadap ke kiblat. Beliau berdoa kepada Allah. Berarti beliau membelakangi Jabal Rahmah itu. Beliau bersandar ke batu dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di batu tersebut. Dan juga jangan maksa untuk mencium Hajar Aswad. Kalau memang nggak bisa, sudah, karena Rasulullah mengajarkan bisa mencium dari jauh. Bisa mencium dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah, atau betapa banyak zikir-zikir yang dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad dari jauh. Karena memang mencium Hajar Aswad itu sunnah, batu yang bisa menyedot dosa kita. Tapi kalau sunnah itu mengganggu orang, perbuatan mengganggu orang ini menjadi haram. Kalau kita ngikut orang jadi sakit gara-gara kita sikut karena ingin mencium Hajar Aswad, atau bisa membahayakan diri kita karena di situ juga banyak keringat basah terpleset, bisa diinjak-injak oleh orang, susah. Maka lebih baik kita nyium dari jauh saja kalau nggak ada kesempatan. Kalau memang mau, paling kosong Hajar Aswad itu tanggal 10 Dzulhijjah, pas hari raya Idul Adha. Karena semuanya ada di Mina, dari Arafah ke Mina, tanggal 10 itu di Mina. Jadi pas Idul Adha itu memang kosong. Subhanallah, itu kesempatan enak mau cium Hajar Aswad. Itu satu-satunya kesempatan. Setelah itu siangnya atau sorenya sudah banyak, pagi, karena kita mabit di Mina, nanti langsung kita mabit di Mina. Maka juga haji itu ibadah yang harus dilakukan dengan ilmu. Kalau beliau insya Allah sudah mengerti ilmunya. Kalau kadang-kadang saya sendiri melihat banyak pelanggaran kesian. Disebutkan barang siapa yang beramal dengan tanpa ilmu, wa man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal dengan tanpa ilmu, amalnya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sendiri ketika membimbing haji 2024 itu, banyak rombongan, banyak jamaah ketika mabit di Mina minta pulang. Ayo boleh sebentar. Sebab waktu itu musim panas, malam hanya 7 jam.
Saya bilang wajib mabit di Mina ini mau qiyamul lail. Minimal kita mabit di Mina 3 jam 45 menit. Itu minimal. Ternyata ada kaul juga minimal sholat subuh di Mina. Itu bisa disebut sebagai mabit di Mina. Saya bilang sama jamaah santai, tenang aja, harus cuma 3 jam 45 menit. Sisanya kita tinggal di Syukro. Waktu itu alhamdulillah apartemennya dekat dengan Mina. Bisa istirahat dan sebagainya. Memang haji itu capek. Kalau nggak capek, pahalanya nggak mungkin sebesar ini. Haji itu luar biasa pahalanya. Kalau mau enak, umroh itu santai, cuma sa'i, tawaf, sa'i, selesai. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau jalan-jalan silahkan, mau istirahat silahkan. Tapi kalau mau istirahat, buat apa berangkat ke sana? Di rumah aja sudah. Tidur di rumah, itu di contohnya aman. Kalau sama kaki, memang kakak mereka capek, niatnya capek. Jitu, bahkan orang-orang itu mengatakan orang tua-tua itu jitu lintang. Saya datang ke sini untuk capek, memang cari capek dan lebih capek, pahalanya lebih besar. Dan jangan lupa kalau bisa sering tawaf, karena Ka'bah itu kalau di hari kiamat akan menjadi besar. Dan setiap orang yang pernah tawaf di Ka'bah, gantungan di Ka'bah, dibawa oleh Ka'bah tersebut terbang masuk ke surga Allah tanpa hisab. Itu adalah fadilah yang luar biasa. Melihat Ka'bah saja, melihat sekali, itu sama dengan ibadah 1 tahun. Makanya dari Habib Salim Abdullah bin Umar Asy-Syatibi rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, beliau mengatakan, sungguh beruntung kita sebab kadang-kadang imam Masjidil Haram Makkah itu kalau sholat panjang. Maka kita kalau berdiri Allahu Akbar, setelah baca Al-Fatihah kita lekar. Kita lihat berkedip, lihat lagi buka setahun, berkedip, buka lagi setahun. Tapi jangan kedipnya jangan kecil-kecil. Lihat dengan pandangan ta'zim, ini bangunan yang dimuliakan oleh Allah. Bangunan yang nyambung dengan Ka'bah yang malaikat di langit. Bangunan yang bisa memberikan syafaat kepada semua yang pernah tawaf ke Ka'bah, memandang Ka'bah, sehingga berapa tahun pahala yang bisa kita dapatkan hanya dengan memandang Ka'bah saja. Luar biasa balasan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba Allah yang berhaji. Semoga beliau beserta istri dan semua rombongan dimudahkan oleh Allah dalam perjalanannya, diberi keselamatan oleh Allah sampai kembali ke rumah mereka masing-masing dan diterima haji mereka oleh Allah, dijawab oleh malaikat ketika talbiyah yang pertama labbaika wa sa'daik, dan dijadikan haji mereka sebagai haji yang mabrur, dijadikan haji mereka ini bisa menjadi penghapus semua dosa mereka, bisa menjadi syafaat bagi mereka kelak di hari kiamat. Dan semoga kita dan semua orang yang kita cintai yang hadir di majelis pada malam hari ini, semua dosanya diampuni oleh Allah, semua kemaksiatannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salaman da'imain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sallam. Allahumma aslih lana ya Allah dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min wa'duka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min wa'duka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa 'alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ij'al masira Muslim al-Mubarak wa zawjatuhu muzayyana khairiyah insyaallah, insyaallah wa yasafir thariq, mudah-mudahan dikampangkan perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan semua dan niatnya insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi kulli salihah jamina li khairi dunya wal akhirah wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa yang kedua, kami mohon doa barokahnya kepada Kiai Haji Ahmad Muhafiz, kepada beliau waktu berkampanye. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma yassir lana sirran wa kasra wa dina wa muslimin qara wa rasulna rabbana bi'a sallallahu wa taqabbala wa shifa'an min kulli musibatan min dzal salawat fi safar wa hadara wa yadullu wa asali wa shukura wa taqabbal maqula ya rabbana tabu bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqina la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana umurana wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah min dinka wa fikratika wa rahmatika wa ridhaka ya Allah wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وهدينا الجنة مع الأبرار والسلام يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya rabbal awwalin wa akhiril akhirin wa ya ikhwatil mu'minin wa ya rahman masakin wa ya rahman rahimin. Anta rabbul alamin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Fattah, Ya Sami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuqaddimu biha baitikal haram wa salatan qadina bika alaihi salatu wassalatu fi ma'afiyati wassalam wa kulli marad ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma baligna wa baligh awlana wa baligh ma'ana ila hajjatil haram wa jannati qadina bika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian kajian Darul Safar pada malam hari ini kita laksanakan bersama dengan lancar. Semoga apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya bagi Ustaz Husni Mubarak dan ibunya Ibu Zainah, semoga diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam menjalankan ibadah haji serta kembali ke tanah air dengan selamat dalam memperoleh predikat haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Kami di sini sedang membawa acara, barangkali ada hal-hal yang kurang sempurna di hati para hadirin sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you.
Amin.